guys, welcome back to my channel. Sesuai dengan judul yang kalian udah baca, bener banget. Kali ini aku mau nge-battle mereka berdua. So, kalau kalian penasaran gimana pendapat aku soal dua catokan Remington yang dua-duanya terkenal ini, kalian tonton terus sampai habis karena aku mau buat reviewnya sedetail mungkin tapi sesingkat mungkin juga karena judulnya battle, jadi kita mau bandingin kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So, keep on watching! Itu dia tadi performa mereka side by side. Jadi yang sebelah kanan aku pakai yang Remington yang SIA 100 ya. Ya nanti aku tulis aja nama serinya masing-masing, kiri sama kanan. Yang jelas ini aku pakai yang hitam di kanan, yang kuning aku pakai di sebelah kiri. So kita mulai aja sekarang mengenai kekurangan dan kelebihan dari kedua produk ini. Pertama kita mulai dulu dari yang kiri, yang Remington yang ada keratin dan argan oilnya. Nah kita bahas dari beratnya dulu. Si Remington yang dengan keratin dan argan oil nourish ini ukurannya lebih besar, kayak beberapa senti daripada yang hitam. Kalian bisa lihat kayak sekitar 2 senti mungkin ya, lebih panjang. Tapi kalau dari beratnya dia kayak jauh lebih berat gitu, hampir double beratnya si yang hitam. Jadi kalian akan rasa ini lebih berat kalau kalian udah biasa pakai yang hitam. Nah selain itu yang kuning ini kabelnya jauh lebih tebal walaupun sama-sama bisa di rotate juga. Dan ujung kabelnya tuh mereka beda. Kalian bisa lihat nih. Ini yang lebih besar kabelnya yang kuning, yang lebih kecil kabelnya yang hitam. Jadi mereka kayak udah bisa dibedain dari bagian luarnya aja. Misalkan kalian kayak meraba-raba gitu, kalian bisa bedain kalau yang kuning ini lebih berat dan kabelnya tuh lebih berat juga dan beda bagian colokannya gitu. So far kalau dari perbandingan beratnya kayak gitu. Nah yang hitam ini dia jauh lebih ringan, kayak 3/4 lebih ringan daripada si ini, atau kayak sekitar setengahnya. Jadi benar-benar ringan banget, jadi kalian nggak pakai usaha gitu loh nariknya. Sedangkan kalau kalian narik si yang kuning ini bisa kayak masih berat gitu loh rasanya, karena catokannya sendiri agak berat. Dan yang ini ringan banget, dan dia juga kabelnya lebih pipih, lebih tipis, dan ini colokannya kayak gini. Terus ke performanya ya. Kalau performanya si yang kuning ini menurut aku lebih nggak perlu usaha dibanding kalau kita pakai yang hitam. Jadi kalau misalkan kita lagi catokan nih, apalagi kalau rambutnya panjang dan tebal kayak aku, kalau bisa ngambilnya sedikit banget, kita bener-bener nggak pakai usaha gitu loh nariknya, udah lurus gitu. Sedangkan kalau yang ini masih ada kayak penekanan yang kita perlu lakukan kalau kita walaupun ngambilnya sedikit banget. Selain itu, kalau yang kuning ini rasanya lebih bener-bener, aku nggak tahu itu sugesti atau beneran, tapi so far yang aku rasain yang bagian sebelah kiri ini jauh lebih lembut dibandingin yang sebelah kanan. Karena mungkin karena itu kandungan dari keratin dan argan oilnya si Remington ini, jadi kayak memang tujuannya keratin dan argan oil kan melembutkan dan melembabkan gitu ya. Dan aku merasa kayak ini memang jauh lebih smooth gitu loh jatuhnya, lebih ringan helaian rambutnya setelah dicatok dibandingkan yang sebelah kanan yang pakai si catokan Remington yang hitam ini. Nah kalau yang hitam ini dibandingin catokan lainnya sama, jauh lebih mudah. Tapi kalau dibandingin sama yang kuning, jauh lebih mudah pakai yang kuning, walaupun yang kuning lebih berat dibanding yang hitam. Jadi ini lebih gampang dibikin untuk bentuk rambut atau ngelurusin rambut, yang ini lebih ringan. Itu kelebihan masing-masing. Nah kalau misalkan dari kemasannya sendiri, maksudnya kayak fiturnya tuh yang kuning jelas lebih advance, kayak yang aku bilang di video aku sebelumnya. Dia tuh di sininya ada
kayak kalau dinyalain di sini ada tulisan temperaturenya, terus di sini ada settingannya berapa, bisa di on off, terus ini dikurangin dan ditambahin. Di dalamnya dua-duanya, sorry hampir jatuh. Di dalamnya dua-duanya sama-sama keramik teknologi, jadi yang panas emang cuma bagian dalam dan yang luar tuh cuma memancarkan panas, dan bagian sini bener-bener nggak panas sama sekali. Lanjut kalau yang hitam seperti yang aku udah bahas sebelumnya juga, dia fiturnya cuma on off doang, nggak bisa diatur suhunya, tapi dia maksimal suhu yang paling panas bisa sampai 200 derajat. Jadi kurang lebih sebenarnya mirip, karena yang ini maksimalnya 230 derajat. Jadi mirip-mirip, tapi lebih bagus yang kuning karena fiturnya lebih lengkap dan teknologinya tuh lebih lengkap aja. Sama kalau yang hitam lebih sedikit fitur yang ditawarkan, tapi udah sama-sama keramik teknologi. Jadi emang kalau lagi nyatok rambut atau lagi ngelurusin rambut, yang panas beneran bagian dalamnya doang, di bagian keramiknya, terus bagian luarnya sini memancarkan panas, bukan berarti nggak panas ya. Dan yang bagian luar sini, yang dipegang kita ini, nggak panas sama sekali kalau menurut aku. So, itu dia tadi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lanjut kita ngomongin usaha dan ketahanan. Kalau misalkan seperti yang kalian lihat di video tadi, pakai yang kuning ini, usaha untuk ngelurusin rambut tuh jauh lebih effortless gitu loh, nggak usaha gitu dibanding yang hitam. Terus untuk ketahanannya, seperti yang aku udah pernah bilang di video aku yang mengenai si Remington Keratin and Argan Oil ini, dia itu long last bisa sampai sehari kalau di rambut aku. Karena rambut aku kalian tahu sendiri dia keriting dan panjang banget, dan yang jelek itu pasti di bagian sini doang karena aku selalu keringetan di akar rambut, dan memang dia tuh selalu paling cepet balik. Walaupun aku ke salon juga pasti kayak bawahnya tuh masih bagus, bagian sini pasti udah amburadul. Nah kalau yang hitam sendiri menurut aku sama aja kalau di bagian bawah, cuma dia itu bagian akar rambut lainnya itu cepet banget ngembang dibanding kalau aku pakai yang kuning. Jadi kalau aku pakai yang kuning, bagian akar rambut aku di belakangnya si bagian depan ini masih tetap diem, masih tetap lurus, tapi yang bagian sini aja udah jelek. Tapi kalau misalkan aku pakai yang kuning, ini yang bagian belakang sini sampai bawah itu udah kembang, dan yang ini udah bener-bener nggak ada bentuknya, tapi bawahnya masih bagus. Jadi emang masalahnya itu aku udah beberapa kali trial and error, tetap kurang kuat aja dia buat narik bagian sini, atau emang akunya yang kurang kuat narik. Karena emang aku kalau narik itu nggak sekenceng mas-mas atau mbak-mbak yang ngerjain rambut di salon gitu loh, atau kalian mungkin yang tega narik rambut. Jadi aku prefer kayak biarin aja deh cepet lurus dibanding kayak terlalu narik dia lebih keras gitu. Jadi itu kayaknya lebih ke kekuatan masing-masing pas melakukan gerakan untuk meluruskan rambut. Jadi kalau menurut aku kayak gitu, dan di rambut aku yang panjang dan tebal kayak gitu. Lanjut ke harganya. Kalau yang Remington yang kuning ini, seperti yang aku bilang di video aku sebelumnya, harganya sekitar 1,2, jatuhnya 1,3 sih kurang lebih harga normalnya, cuman sering banget ada diskon di e-commerce. Dan yang ini harganya sekitar 600.000 kurang lebih, tapi kalau misalkan kemarin aku terakhir beli sih 350-an ya, kalau 309 kalau nggak salah. Itu juga karena lagi ada bundle si Remington sama Mizu. Jadi perbedaan harganya normalnya itu kayak 2 kali, si kuning ini harganya 2 kali lipat lebih mahal dibanding si hitam, tapi fiturnya juga kayak 2 kali lebih bagus dibanding yang hitam. So kesimpulannya gimana? Aku lebih saranin beli yang mana dan nggak beli yang mana. Pertama-tama aku harus selalu bilang, balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Cuman kalau kalian mau investasikan uang kalian ke flat iron atau catokan, aku pasti saranin kalian beli yang kuning. Karena satu, seperti yang aku udah pernah bilang sebelumnya, dia itu selain bisa bantu kita untuk styling rambut, dia juga menjaga kelembaban dan kelembutan alami rambut kita karena ada keratin dan argan oilnya. Dan udah aku buktikan sendiri kalau misalkan emang hasilnya jauh lebih bagus dibanding catokan yang biasa. Tapi yaitu harganya lumayan, dan kalau kalian nggak perlu styling rambut tiap hari, kalian nggak harus beli yang kuning. Tapi kalau misalkan kalian kerjanya kayak mesti kelihatan oke atau rapi tiap hari, aku saranin banget beli yang kuning, karena yang kuning ini bener-bener akan membantu dan membantu kalian dalam siap-siap gitu loh, time saving, terus kayak effortless, hasilnya juga bisa tahan beberapa lama. Jadi kayak bener-bener akan membantu memudahkan hidup kalian. Sedangkan kalau yang hitam, menurut aku budgetnya masih bisa kejangkau sama kalian-kalian yang mahasiswa atau anak SMA pun, karena anggap aja kalau kalian beli yang bundle sama Mizu itu 350.000, kayaknya kalian nabung beberapa bulan udah nyampe gitu loh. Jadi masih bisa kebeli yang ini. Dan kalau kalian mau usaha, hasilnya nggak kalah bagus, tapi kalian perlu perawatan ekstra karena yang ini nggak punya ekstra keratin dan argan oil. Jadi kalau kalian sering-sering catokan, kalian harus beli hair care yang bagus juga untuk perawatan rambut yang tiap hari kalian styling kayak gitu.
Nah, kalau misalkan kalian punya budget, of course aku saranin kalian beli yang ini. Dan kalau kalian lebih punya budget yang lebih low budget gitu, kalian beli yang hitam ini. Karena gimana pun, dua-duanya catokan Remington ini emang bagus, cuman punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Disesuaikan aja sama kebutuhan yang kalian perlukan. So, itu dia tadi review aku mengenai dua catokan Remington ini. Aku harap review aku cukup jelas dan cukup membantu untuk kalian yang lagi cari referensi beli catokan Remington. Dan kalau kalian suka video ini, kalian boleh kasih aku likes dan kalian boleh subscribe aku di bawah kalau kalian suka sama isi channel aku. Dan aku terbuka banget untuk saran-saran yang membangun untuk channel aku ke depannya. So, jangan sungkan-sungkan untuk taruh komen di bawah. Dan aku harap aku ketemu kalian lagi di video aku selanjutnya.